Malam Bre, semoga kalian baik-baik saja ya, penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Tahu nggak, pas aku menguraikan kisah ini di malam ini, suasananya tuh dingin banget, habis hujan dan masih gerimis. Suasananya tuh pas buat sebuah kisah melankolis, tapi bukan itu yang aku harapkan. Justru sebaliknya, aku punya harapan untuk bisa bahagia seperti kalian. Iya, seperti kalian. Kenapa itu jadi harapan aku? Ya karena aku belum bahagia. Karena sejatinya gak ada orang yang sudah bahagia malah berharap bahagia. Kan sudah didapat, kenapa harus berharap? Harusnya dipertahankan. Pertahankan kebahagiaan yang kalian miliki. Hargai orang-orang di sekitar kalian selama mereka masih ada. Bukan berarti mereka akan meninggalkan kalian atau hubungan kalian retak. Bukan itu maksudku. Tapi setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Iya, karena setiap kita lulus sekolah, kita pasti akan dapat teman baru di sekolah baru, di mana teman-teman lama kita juga punya orang baru, atau yang baru lulus terus merantau, cari kerja di kota lain, bertemu orang baru dan meninggalkan keluarga. Iya, makanya hargailah orang-orang di sekitar kita. Buatlah kenangan indah bersama, agar nanti saat kita berpisah, kita meninggalkan kenangan indah, bukan luka. Andai waktu dapat kembali, aku pengen banget kembali ke masa itu. Waktu dimana aku masih SMK. Bukan buat memperbaiki hubungan kita yang udah retak, tapi untuk menjauhi sebelum kamu mendekat. Ya, sebelum dia mendekat. Untuk dengan tegas menolak cintamu. Karena aku tahu, sekeras apapun aku berjuang, memperjuangkan perjuanganku tak dihargai. Dan sekeras apapun aku berusaha, iya, usahaku buat merubahmu jadi lebih baik, ternyata semua sia-sia. Kamu janji buat berubah, tapi itu hanya kebohongan. Kamu janji akan setia, tapi lagi-lagi kamu selingkuh. Kamu janji bakal tanggung jawab, tapi lagi-lagi aku harus menahan sakit. Iya, rasa sakit menggugurkan janin. Bahkan setelah nikah, kamu janji bakal bahagiain aku. Tapi yang ada malah aku yang jadi tulang punggung keluarga. Sedangkan kamu hanya numpang hidup. Iya, kamu hanya pria pengangguran dan pemalas. Aku tahu ini hanya masa lalu, tapi andai saja waktu bisa terulang, aku ingin sekali menolakmu mentah-mentah waktu kamu pertama kali menyatakan cinta. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebahagiaanku yang sempurna. Iya, aku sudah bersama yang lain, yang jauh lebih baik, jauh lebih bertanggung jawab. Tapi asal kalian tahu, lukanya dalam banget. Iya, luka yang belum sembuh ini masih terus membekas di hati.
dan sakitnya tuh masih terasa sampai sekarang. Kalau boleh jujur, saat aku ingat kenangan itu, saat kenangan itu teringat, aku pasti nangis lagi dan lagi. Jujur, lukanya sudah terlalu dalam dan waktu tak bisa menyembuhkannya. Bahkan, dia sebagai penggantimu itu yang jauh lebih baik pun tak mampu menyembuhkan lukaku. Dia hanya bisa memelukku tiap kali aku menangis, meredakan tangisan, tapi tidak dengan lukanya. Buat kalian yang masih dengerin curhatanku, makasih ya. Aku mau sedikit berbagi nasihat. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kebahagiaan itu tanggung jawab kalian. Jangan pernah menaruh harapan pada mereka yang menyakitkan untuk bisa membuat kalian bahagia. Karena aku tahu, bukan kebahagiaan yang akan kalian dapatkan. Justru luka yang terus semakin dalam, dan sebelum luka itu menjadi trauma yang tak bisa disembuhkan, pergilah darinya. Gak apa-apa sendiri dulu, gak apa-apa buat cari yang lebih baik, karena kebahagiaan itu tanggung jawab kalian. Gak apa-apa dibilang gak setia. Untuk apa kita setia kalau dia toksik, kalau dia hanya bisa bikin luka, kalau dia tak mampu tanggung jawab dan memberi kebahagiaan. Dan buat kalian yang ada di fase yang sudah aku lewati, yaitu fase terjebak di hubungan yang toksik, gak apa-apa buat nangis dan bilang, aku mau sendiri dulu. Gak apa-apa buat berkata, aku ingin putus. Dan gak apa-apa buat cari yang lebih baik. Karena kalian harus tahu, seorang NPD tidak akan pernah bisa sembuh. Iya, dia memang pasti akan minta maaf. Dia pasti akan memohon-mohon, seolah-olah dia tak mau kehilangan, seolah-olah dia sangat mencintaimu, seolah-olah cintanya sangat tulus. Tapi yang pasti, dia akan kembali menyakitimu. Seberapa banyak pun kamu memaafkan, maka sebanyak itu pula luka yang akan kamu terima. Kalau kamu memaafkan 100 kali, maka dia akan menyakitimu 101 kali. Kalau boleh jujur, sudah beberapa tahun lamanya aku konsultasi ke psikolog. Bahkan sejak dia masih bersamaku. Dulu aku selalu meminta saran untuk bisa merubahnya jadi lebih baik. Tapi asal kalian tahu, dia selalu bilang, iya, psikologku selalu bilang, hanya mukjizat Tuhan yang dapat menyembuhkan seseorang yang terkena NPD. Dan seberapa banyak aku meminta saran, maka sebanyak itu pula psikologku mengatakan untuk mencari kebahagiaan. Memang dia tidak begitu terus terang, tapi bodohnya aku tak mengerti maksud dibalik mencari kebahagiaan. Dan saat aku curhat ingin cerai, psikolog itu dengan tersenyum dan berkata, sekarang waktumu untuk benar-benar bahagia dan benar-benar mencari kebahagiaan. Sekarang aku tahu arti dari mencari kebahagiaan. Bukan hanya mencari, tapi juga melepaskan sumber penderitaan. Iya, melepaskan dia yang selama ini adalah sumber penderitaanku. Dan ia hanya mukjizat Tuhan yang dapat menyembuhkan NPD. Jadi iya, kamu tak akan bisa menyembuhkannya. Sekeras apapun kamu berusaha, dia tidak akan pernah bisa sembuh.
NPD bukan untuk disembuhkan. Iya, NPD bukan untuk disembuhkan. Iya, bukan untuk disembuhkan. Dan NPD bukan untuk disembuhkan. Iya, bukan untuk kalian sembuhkan, tapi untuk kalian tinggalkan. Rahmawati, Semarang, 2023.